Modern seperti saat ini, marak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, bullying, pemaksaan pendapat, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena terjadinya kemerosotan moral antar sesama manusia. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contohnya adalah berita dari selebgram sekaligus mantan atlet langgar yang mendapat kekerasan dari suaminya sendiri di depan anak mereka. Berita ini dikutip dari www.tempo.co. Kira-kira apa nih isi dari berita tersebut? Berita KDRT ini diunggah oleh korban sendiri, yaitu Cut Intan Nabila lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Cut Intan dan suaminya terlihat cekcok biasa dan berakhir dengan kekerasan fisik hingga sang anak yang baru berusia 1 bulan sempat terkena tendangan dari suami Cut Intan sendiri. Nah, dalam unggahan tersebut, Cut Intan mengatakan bahwa KDRT ini tidak hanya dilakukan 1 kali oleh suaminya, tetapi sudah pernah beberapa kali. Bahwa hal itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan tentunya sangat merugikan pihak si perempuan dan mental anak untuk kedepannya. Betul sekali, kasus ini juga mengundang kegeraman netizen di media sosial. Bukan hanya itu, kasus ini juga melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di masyarakat umum. Nah, bagaimana nih tanggapan Ufan tentang kasus selebgram ini? Oke, menurut pendapat saya pribadi, dari pihak perundung sendiri harus diberi sanksi atas tindakannya sesuai dengan hukum di Indonesia yang berdasar pada Pancasila dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Maka pengadilan dari tersangka harus juga diberikan sesuai dengan Pedoman UUD 1945, yaitu tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 2 UU 23 nomor 2 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian pasal kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Dan terakhir pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lambat 5 tahun. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dalam Pancasila, serta senantiasa menjaga perilaku dan tindakan agar apa yang kita lakukan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada seorang